Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Susi. Bagaimana kabarnya nih Bu Mira hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Kabar Bu Susi gimana? Alhamdulillah, Masya Allah, baik juga Bu Mira. Oh iya Bu Mira, Bu Mira kabarnya hari ini mau melakukan coaching dengan Pak Ika ya? Iya, iya Bu Susi. Oke Bu Mira, sebelum kita melaksanakan proses coaching, nih ada sedikit yang perlu kita obrolkan. Boleh ya Bu Mira ya? Boleh, boleh dong. Baik, nanti saat coaching itu kan Bu Mira akan berperan sebagai coach dan Pak Ika nanti akan sebagai coachingnya seperti itu. Nanti Bu Mira, saya akan mengamati dan juga akan menilai gitu sesuai dengan rubrik yang ada pada coaching, apakah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Lalu kemudian saya juga ingin melihat nih, apakah Bu Mira sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Selain itu, nanti saya juga ingin melihat nih bagaimana respon Bu Mira terhadap apa yang telah diberikan, pertanyaan yang diberikan kepada Pak Ika. Dan juga hal tersebut tentunya pastinya harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Iya, boleh Bu Susi, tapi suara Bu Susi agak putus-putus tadi sedikit, mungkin karena jaringan di daerah kita ya. Oh Tapi ya, ada ya sedikit nggak apa-apa. Kak, tentang yang Bu Susi bicarakan, boleh. Oke, jadi yang pertama itu saya ingin tahu, Bu Mira ingin mengembangkan kompetensi apa nih dari proses coaching hari ini? Gini Bu Susi, rencana saya kan mengcoachingnya Pak Ika. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Iya. pada coaching hari ini adalah pastinya tentu yang pertama yaitu Mm-mm. adanya kehadiran penuh ketika kita melakukan Oke. coaching. Kemudian yang kedua adanya kita Mm-mm. saling aktif untuk mendengarkan. Kemudian yang ketiga kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, berarti Bu Mira ingin mengembangkan ketiga potensi ini, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, Tapi di antara yang ketiganya ini yang lebih spesifik lagi, itu apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang lebih spesifiknya itu yang pertama yaitu dengan cara adanya mendengarkan aktif, kemudian yang Iya. keduanya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika saya observasi. Oke, berarti ada dua yang lebih spesifik yang ingin Bu Mira kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Bu Susi, itu yang ingin saya kembangkan. Oke, nah kalau dari dua hal tersebut Bu Mira, kira-kira indikator atau kita bisa lihatnya itu ketercapaian. Ya, oke. Oke, bisa diulangi lagi Bu Susi? Jadi yang ingin saya tanyakan itu adalah indikator ketercapaiannya. Tadi kan Bu Mira bilang ada hal yang spesifiknya yang perlu dipertanyakan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi saya mau melihat indikatornya itu, ketercapaiannya itu seperti apa gitu Bu Mira. Oke, 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 sip. Berarti indikator ketercapaian saya akan melihat apakah coach ini sudah bisa enggak mencapai solusi tentang masalah yang sedang dihadapi dan apakah coach ini juga memiliki reaksi aktif atau rencana ke depan yang apa yang harus dilakukannya. Itu Bu. Oke, baik. Berarti ada indikator ketercapaiannya, yaitu menemukan solusi Iya. dan juga nanti melihat apa rencana aksi ke depan yang akan dilakukan oleh coachnya ya, Bu Mira ya. Iya, 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 Bu Susi. Oke, baik Bu Mira. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Silahkan dilanjutkan proses coachingnya Bu Mira. Nanti setelah proses coaching ini, kita akan ngobrol bersama lagi. Oke, Ada lagi yang mau kita bicarakan nanti ya Bu ya. oke Bu Susi. Terima kasih. Oke, silahkan Bu Mira. Iya, silahkan. Ya. Selamat siang Pak Ika. Selamat siang Bu Mira. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Mira. Dan ini saya sedikit kurang bersemangat nih. Oh, Kalau Bu Mira bagaimana kabarnya? kabar alhamdulillah baik. Kenapa kurang bersemangat Pak Ika? Ya inilah Bu Mira, saya butuh ngobrol. Kayaknya saya kan kemarin WA Bu Mira untuk Hmm, bincang-bincang sebentar. oh begitu. Ngomong-ngomong nih Pak Ika, apa yang mau Pak Ika obrolkan dengan saya? Eh, jadi begini Bu Mira, saya itu sedang bingung. Bingungnya tentang pembelajaran di kelas saya di mata pelajaran agribisnis ternak unggas Bu Mira.
Oh begitu Pak Ika. Jadi saat ini Pak Ika merasa bingung ya bagaimana pembelajaran pada pelajaran Pak Ika tentang agribisnis ternak unggas. Begitu ya Pak Ika? Iya, Bu Mira. Saya bingung, Bu Mira, tentang bagaimana urutan-urutan materinya di mata pelajaran ini. Oh begitu Pak Ika. Jadi saat ini Pak Ika merasakan bagaimana rasanya mengurutkan materi-materi terkait dengan adanya kurikulum yang berbeda ini ya Pak Ika ya. Iya, jadi saya berharap bisa mendapatkan solusi dari susunan materi yang disampaikan di dalam mata pelajaran agribisnis ternak unggas. Oh oke, berarti Pak Ika sekarang bingung ya bagaimana sih caranya mencari solusi permasalahan yang Pak Ika hadapi sekarang. Jadi menurut Pak Ika, apa solusi yang Pak Ika bisa hadapi untuk kendala ini? Ya, itulah makanya saya ngajak Bu Mira ngobrol. Saya ingin dapat sudut pandang dari orang yang lebih objektif dalam menghadapi tidak runutnya materi yang disampaikan di mata pelajaran agribisnis ternak unggas. Terkadang duluan membicarakan penetasan ya hari ini tuh. Sementara Bu, itu yang harus dahulukan adalah murid itu seharusnya sadar bagaimana analisis usahanya dulu itu sehingga untung dan menimbulkan perasaan antusias dari murid. Kalau untung berarti saya akan lebih semangat belajar. Nah, sementara urutannya sekarang ini acak, Ibu. Berarti itu permasalahan yang Pak Ika hadapi sekarang ya. Bagaimana cara mengurutkan dan bagaimana juga siswa itu antusias dalam pembelajaran Pak Ika ya. Kalau menurut Pak Nah, Ika apa? idealnya mata pelajaran agribisnis ternak unggas ini urutan pembelajarannya harusnya dirembukkan di jurusan, Bu. Hmm, Karena ini menyangkut 3 orang guru. hmm, Jadi menurut saya idealnya harus dirembukkan dulu hmm. tentang struktur kurikulumnya, Bu. Oke, berarti Pak Ika beranggapan solusinya itu harus ada kolaborasi ya Pak Ika. Kolaborasi dengan cara Benar, Bu. menentukan dengan sesama rekan sejawat tentang struktur-struktur dalam pengambilan jurusan dalam jurusan ini ya Pak Ika ya. Oke, sekarang menurut Nah, Pak Ika dari level 1 sampai 10 Pak Ika sekarang sudah di posisi berapa itu levelnya? kalau sekarang ini dalam keadaan teracak-acak mungkin levelnya di bawah 5. Kalau mending itu 4, Ibu. Hmm, Karena masing-masing guru didistribusikan saja 5 elemen atau sub-elemen di dalam kurikulum Merdeka. Kemudian masing-masing guru mencari sumber-sumber belajar untuk dia rangkum dan dia ajarkan tanpa ada koordinasi antara guru satu dan guru lainnya, Bu. oh, berarti kata Pak Ika sekarang pada level 4 ya. Ah, oke, Iya, Bu. sekarang Pak Ika. Dengan Pak Ika sudah ada solusi dengan berkolaborasi dengan teman sejawatnya. Apakah Pak Ika bisa bisa nggak mencapai target ke level 10 misalnya maksimal? Level 10 ya, Bu. Kayaknya masih belum, Bu. Artinya sampai sebuah struktur kurikulum yang kompak dan berurutan Hmm, mudah dipahami oleh murid itu saja terbentuk dulu, itu sudah di level 8 karena pemolesannya itu kan tinggal bagaimana saya dan kawan-kawan berkomunikasi dengan murid. Tetapi kalau strukturnya itu acak, nah itu untuk mencapai level 7 atau 6 saja itu belum. Jadi kalau target saya 8 lah, Bu. berarti insya Allah mudah-mudahan bisa Pak targetkan pada level 8 ya. Oke lah Pak Ika. Iya. Kalau Pak Ika bisa menargetkan di level 8. Jadi menurut Pak Ika yang akan Pak Ika lakukan sampai target 8 itu apa? Saya mulai dulu dari apa yang sudah saya lakukan, Bu. Saya sudah mengumpulkan beberapa rujukan, Bu, Hmm, tentang bagaimana
penyajian materi di agribisnis Ternak Unggas di sekolah-sekolah lain. Hmm. Jadi rencana saya menyampaikan apa hasil yang saya kumpulkan ini sebagai bahan perbandingannya kepada kepala program studi, Ibu. Bagus itu Pak Ika, bagus idenya itu. Oh, jadi kapan nih rasanya Pak Ika bisa menerapkan itu? Jadi harusnya segera menjelang Hmm. semester depan itu dimulai gitu, Bu. Karena semester depan tentu kembali dibagi jam dan topik pelajaran begitu. Nah, hari ini kan hari terakhir sekolah di sekolah saya, Bu. Iya, iya. Dan hari Senin itu kan dia mulai anak-anak ujian. Nah, di saat ujian itu saya akan konsultasikan berarti dalam minggu depan dengan Kaprodi. Moga-moga Kaprodi bisa mengkoordinir kami dan menyampaikannya juga kepada wakil kurikulum, Bu. Hmm. Dengan topik pembicaraan adalah penyusunan ulang struktur kurikulum sampai ke alur tujuan pembelajaran di agribisnis Ternak Unggas, Bu. Wih, Masya Allah, bagus sekali itu rencana selanjutnya akan Pak Ika capai ya. Berarti berkolaborasi juga dengan wakil kurikulum ya Pak Ika ya. Nah, berkolaborasi dengan wakil kurikulum tentu Mm-mm. itu bagiannya Ibu Kaprodi, Bu, Kepala Program Studi. Iya, iya. Kalau saya kan menyampaikan bahan perbandingan untuk ditindaklanjuti oleh Ibu Kaprodi, Bu. Oke, bagus sekali Pak Ika. Baik, kira-kira kapan nih Pak Ika mulai menerapkannya? Nah, berarti dalam minggu depan itu saya akan terus membrowsing dan mencari bahan perbandingan dan setiap bahan yang baru dan perkembangan yang saya temukan, saya harus konsultasikan kepada Ibu Kaprodi. Mm-mm-mm-mm. Begitu, Ibu. Cuman saya kan juga belum tahu respon beliau terhadap ya, bahan-bahan yang saya kumpulkan itu, Ibu. Iya. Tetapi saya akan mulai dalam minggu depan saya akan mulai ke Ibu Kaprodi dan teman saya Jawat, Ibu. Oke, wah bagus sekali itu Pak Ika sudah menemukan solusinya ya. Oke, tetap semangat Pak Ika. Yang penting sekarang kita berusaha dulu ya Pak Ika ya. Baik, Bu. Iya, tetap semangat untuk selalu belajar ya Pak Ika. Iya, Bu. Dan saya merasa Ibu apa yang Ibu tanyakan ke saya itu berarti benarkah eh, langkah-langkah saya itu, Ibu? Iya, Kalau secara logisnya. iya bagus itu Pak Ika. Berarti Pak Ika sudah menemukan solusi-solusi yang terbaik menurut Pak Ika. Karena Pak Ika kan yang lebih tahu tentang bagaimana kondisi di sekolah Pak Ika. Itu udah bagus Benar, sekali itu Pak Ika. benar, Bu. Ya, Ah, nantinya bolehkah saya mengabari Ibu oke. tentang perkembangannya karena saya kan kita belum tahu, Bu, apa respon Ibu Kaprodi. Nah, kan bisa saja responnya positif atau kurang positif begitu terhadap ide saya, Ibu. Oke, boleh lah Jadi Pak Ika. baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, Bu Mira. Halo Bu Mira. Iya, Bu Susi. Oke. Oke, tadi saya lihat Bu Mira sudah selesai melaksanakan coachingnya. Iya, Begitu Bu Mira? iya, iya Bu Susi. Iya, bagaimana? Bagaimana? Apakah itu berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan harapan saya dengan Pak Ika. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, tadi setelah melaksanakan observasi ya Bu Mira, nah saya memiliki beberapa hal untuk ditanyakan. Oke, boleh Bu Susi. Oke, baik yang pertama yaitu apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian tadi yang kita bicarakan di awal yang diinginkan oleh Bu Mira. Oke, tadi selama coaching yang sudah kami lakukan, ada beberapa tahap-tahapnya, yang mana tahap-tahap itu sudah sesuai dengan alur kita, yaitu dengan pertama dengan menanyakan tujuan, yang kedua dengan identifikasi, yang ketiganya yaitu rencana
aksi, yang keempatnya adalah tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi-kompetensi yang terdapat pada dirinya coach untuk bagaimana cara menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang coach hadapi dan bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu Susi. Oke, baik. Iya, baik Bu Mira. Berarti artinya seperti Bu Mira berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta sesuai dengan tadi yang sudah saya amati, ada beberapa catatan. Bu Mira sudah menyampaikan coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama yang menyampaikan tujuan, kemudian mengarahkan coaching untuk membuat aksi nyata dari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach, begitu ya Bu ya? Iya. Saya juga dengar tadi Bu Mira sudah fokus dan juga sudah mindfulness-nya, fokus terhadap coaching yang di coaching hari ini, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga, dan Bu Mira sepertinya sudah bisa menangkap kata kunci dari coachingnya. Jadi saya ingin untuk menanyakan ke depannya nanti Bu Mira kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan ketika pelaksanaan coaching lagi? Oke Bu Susi, yang mana kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya lebih ingin memahami lebih jauh ya Bu Susi bagaimana alur Tirta itu supaya bisa diterapkan lebih baik dari yang sekarang. Bagaimana bisa alur Tirta itu bisa saya terapkan dan coach terapkan di kelas, di dalam pembelajaran. Oke, dan tentunya nanti ketika kita proses coaching itu pasti perlu banyak latihan lagi ya Bu Mira ya. Jadi dengan latihan-latihan itu nanti harapannya bisa mengembangkan mungkin seperti itu. Luar biasa sekali Bu Mira. Oke, semoga kedepannya bisa melakukan proses coaching ini lebih baik lagi dan juga lebih sukses ke depannya gitu. Amin, amin. Terima kasih Bu Mira. Oke, terima kasih banyak Bu Mira sudah melakukan proses coaching hari ini dengan alur yang kita namakan dia alur Tirta. Saya akhiri hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ika. Waalaikumsalam Bu Mira. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mira. Bu Mira gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Ika. Oh ya Pak Ika, hari ini Pak Ika akan melakukan proses coaching ya sama Ibu Susi? Iya Bu Mira. Oke, sebelum Pak Ika melakukan proses coachingnya, ada sedikit yang perlu kita obrolkan, boleh nggak Pak Ika? Ya tentu boleh, saya pengen arahan juga dari Ibu. Oke, nanti pada saat coaching antara Pak Ika dengan Ibu Susi, nanti saya akan mengamati Pak Ika dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Contohnya itu seperti adanya langkah-langkah coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirtanya atau belum? Lalu kemudian Pak Ika juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum? Kemudian apakah kemudian saya juga akan mendengarkan ya secara aktif antara Pak Ika dengan Ibu Susi. Dan jangan lupa ya Pak Ika harus sesuai dengan prinsip coaching. Apa itu prinsip coaching? Yang pertama itu kemitraan. Yang kedua yaitu bagaimana proses kreatifnya. Yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, sebelum dilaksanakan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh nggak Pak Ika? Boleh Bu, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Ika kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya pastinya tentang inti coaching itu ya Bu Mira. Yang pertama kehadiran penuh saya, presence. Yang kedua saya harus mendengarkan secara aktif dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach untuk menggali dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach. Gitu Bu. Oke, baik. Berarti Pak Ika mengembangkan 3 kompetensi ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari 3 itu mana yang menurut Pak Ika yang lebih spesifik?
Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif ya Bu Mira dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada koci saya, koci artinya bisa nggak saya menggalinya Ibu Mira, begitu Bu Mira. Oke, berarti Pak Ika mengembangkan dua yang spesifiknya, yaitu yang pertama yaitu mendengarkan aktif, yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya Pak Ika? Nah, iya Bu, benar sekali Bu, itu dia yang saya ingin kembangkan. Nah, kira-kira menurut Pak Ika, indikator ketercapaian apa yang akan Pak Ika tumbangkan dalam coaching sekarang ini? Baik Bu, jadi indikatornya menurut saya ya Bu, kalau saya bisa mendengarkan secara aktif, berarti timbul kepercayaan dari koci terhadap saya. Sehingga koci tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan dan bercerita tentang permasalahannya. Yang kedua, bila saya mampu membangun pertanyaan berbobot, berarti saya telah mampu memilah mana informasi yang relevan dengan permasalahan koci dan tidak relevan dengan permasalahan koci, sehingga saya mampu menuntun dengan pertanyaan yang lepas kepada solusi dari permasalahan koci setelah koci melihat permasalahannya secara utuh dari pertanyaan-pertanyaan saya. Begitu Ibu. Oke, baik Pak Ika. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Pak Ika. Benar Bu Mira, itu yang ingin saya capai Bu Mira. Oke, baik Pak Ika. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sekarang silakan Pak Ika melakukan proses coaching sebaik-baiknya ya dengan Ibu Susi. Iya Bu Mira. Selamat siang Bu Susi. Selamat siang Pak Ika. Bagaimana nih kabar Bu Susi hari ini? Sehat dan semangatkah? Alhamdulillah, kalau untuk sehat-sehat ya Pak Ika, tapi saya agak kurang semangat begitu Pak Ika. Kalau Pak Ika bagaimana kabarnya Pak Ika? Alhamdulillah baik Bu. Kurang bersemangatnya Ibu. Tadi Ibu bilang kenapa ya Bu? Boleh saya tahu? Ada unek-unek di hati saya gitu Pak Ika, masih ada yang mengganjal sedikit tentang proses pembelajaran saya di kelas. Makanya tadi saya hubungi Pak Ika, saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Ika. Saya itu agak sedikit bingung gitu dengan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas gitu. Khususnya saya kan mengajarkan materi bahasa Inggris di anak SMP ya Pak Ika ya. Jadi kemarin itu di kelas kami belajar tentang text procedure. Nah, jadi saya lihat itu murid-murid saya mereka tidak antusias gitu dalam proses pembelajaran. Ketika saya kasih mereka nilai rata-ratanya rendah gitu Pak Ika. Oh begitu Bu Susi ya. Jadi saat ini Bu Susi merasa murid tidak fokus dan antusias saat pelajaran bahasa Inggris, terutama tentang procedural text, sehingga nilai mereka rendah. Iya benar sekali itu Pak Ika. Memang seperti itu yang sedang saya rasakan. Jadi menurut saya mereka itu nggak paham sama sekali dengan materi text procedure itu Pak Ika. Oke, Bu Susi ingin dapatkan apa nih dari obrolan kita ini? Harapan saya Pak Ika dari yang kita ngobrol hari ini, saya ingin mendapatkan solusi gitu supaya anak-anak di kelas saya itu mereka lebih antusias lagi, mereka bisa fokus lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris, khususnya di materi text procedure tadi itu Pak Ika. Jadinya kalau mereka sudah fokus, mereka sudah antusias, nah, harapan saya sih nilai mereka juga akan terangkat dan jadi lebih baik lagi Pak Ika. Oke, berarti Ibu Susi ingin mencari solusi supaya murid Bu Susi dapat fokus dan antusias pada pelajaran. Begitu Ibu? Iya benar sekali Pak Ika. Jadinya saya itu udah coba gitu Pak Ika kan, sudah saya pakai PowerPoint untuk menjelaskan kepada mereka, terus juga udah saya kasih contoh-contoh sama mereka, tapi kayaknya mereka tuh masih bosan gitu di dalam kelas, masih tidak memperhatikan gitu Pak Ika. Kalau menurut Ibu, anak-anak yang memahami dan fokus dan antusias itu seperti apa kondisinya menurut Ibu Susi? Mereka itu ikut berperan gitu dalam proses pembelajaran, terlibat aktif gitu Pak Ika dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi kalau setelah mereka ikut serta, mereka tahu, jadi mereka memahami gitu jenis-jenis teksnya apa, gimana langkah-langkah pembuatannya dan segala macam gitu. Oke, kalau murid-murid ada di level itu, kita bilang itu level excellent ya,
10. Terus anak-anak yang tidak fokus dan tidak antusias, tidak memahami materi kita taruh di level 1. Menurut Bu Susi, kira-kira murid Ibu Susi sekarang itu berada di level berapa? Rata-rata mungkin mereka masih ada di level tengah-tengahnya, kalau dikasih angka level 5 lah ya Pak Ika. Mungkinkah menurut Ibu Susi dia naik ke level 10? Rasanya bisa, mungkin itu Pak Ika kalau untuk sampai di level 10. Tapi itu untuk pemahaman materinya mungkin ya Pak Ika, bisa kita anggap mereka memahami materi secara utuh itu bisa di level 10. Tapi kalau untuk antusias sama fokus mereka itu saya rasa dinaikkan levelnya itu di posisi 8 dulu Pak Ika. Belum bisa kayaknya mereka fokus dan antusias secara di level 10 gitu loh Pak Ika. Baik Bu, berarti level 10 untuk pemahaman materi dan level 8 untuk fokus dan antusias ya. Menurut Iya, Ibu betul. Susi, apa sih yang bisa Ibu Susi lakukan untuk membantu murid-murid Bu Susi di kelas ini supaya berada di level 5 ini, supaya bisa memahami materi dan fokus serta antusias tadi Bu. Walaupun itu target kita untuk fokus itu hanya 8, apa yang kira-kira Ibu Susi bisa lakukan itu? Iya, itu tadi Pak Ika, sebenarnya saya masih bingung sebenarnya mau diapakan gitu. Cuman ada terpikir satu sama saya solusinya, yaitu dengan salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak Ika. Jadi kemarin kita kan ada sedikit memahami, mengetahui tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi saya pengen cobakan bagaimana mungkin untuk mengakomodir anak-anak yang dengan berbagai kebutuhan mereka itu, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik bahkan gitu. Sepertinya saya coba untuk dengan mengimplementasikan itu kayaknya Pak Ika. Bagus itu Bu, idenya bagus sekali mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Iya. Coba rencana aksinya bagaimana? Oke, mungkin seperti ini Pak Ika. Pada awal semester kemarin kan saya sendiri khususnya mata pelajaran saya itu sudah coba lakukan asesmen diagnostik yang non kognitif tentang gaya belajar ya Pak Ika ya. Jadi setelah dianalisis itu ada anak-anak yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Pembelajaran berdiferensiasi prosedur ini dengan diferensiasi Pak Ika, dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produknya. Lalu bagaimana nih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk yang seperti Ibu sampaikan barusan dalam materi teks prosedur tadi? Untuk diferensiasi konten proses tentunya saya harus mempersiapkan bahan ajar dulu kan, dan aktivitasnya berbeda-beda untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik berdasarkan mereka. Misalnya untuk yang kinestetik saya akan berikan kegiatan mereka membuat langsung gitu, mendemonstrasikan langsung teks prosedurnya tentang membuat makanan dan minuman instan sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian yang untuk auditori mungkin saya bisa tampilkan video tentang teks prosedur juga. Kemudian kalau untuk penilaian Pak Ika, kayaknya saya mungkin akan mendiferensiasi produk, mereka akan membuat makanan dan minuman, serah mereka mau pilih apa, pilih makanan boleh, pilih minuman boleh. Nah hasil akhirnya itu nanti bisa berupa video, bisa berupa TikTok, bisa berupa teks, bahkan komik atau gambar, itu diserahkan kepada mereka lagi. Mungkin seperti itu kayaknya Pak Ika yang terbayang sama saya. Bahkan murid boleh bikin komik menurut Ibu. Ya, menarik sekali nih Ibu Susi. Menurut Ibu Susi, seperti apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Kalau menurut saya, rencana ini ukuran keberhasilannya itu bisa dilihat dari fokus, antusias, dan pemahaman yang baik dari anak-anak Pak Ika. Setelah itu, setelah terlihat fokusnya, terlihat antusiasnya, juga penilaiannya tadi, penilaiannya berbeda-beda gitu, bukan hanya dengan anak-anak mengerjakan soal, tapi mereka bisa mengkreasikan, membuat sesuatu yang dihasilkan dari kreativitas mereka. Kayaknya gitu deh Pak ya. Luar biasa sekali nih Ibu Susi, rencananya hebat gitu. Rencananya sudah ada tuh, sudah diurut dengan langkah-langkahnya. Bisakah kita kalau kita mereka-reka gitu, kemungkinan terjadi kendala di bagian mana atau apa kendala itu sendiri nantinya Ibu Susi? Iya Pak Ika, kalau untuk kendala kayaknya karena ini harus dipersiapkan kayaknya ya Pak Ika sebelum dieksekusi di dalam kelas. Kayaknya saya perlu mempersiapkan dulu mengenai bahan ajarnya, kemudian media-media pembelajarannya yang pastinya sesuai dan bisa mengakomodir gaya belajar peserta didik tadi Pak Ika. Dan juga pastinya
kayaknya kendalanya juga saya mungkin butuh teman lain gitu untuk berkolaborasi, Pak Ika. Kendalanya udah diidentifikasi, yaitu butuh waktu untuk persiapan media begitu Bu ya. Boleh, Iya. bisakah Ibu menargetkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan media-media tersebut? Iya Pak Ika, kayaknya kalau untuk mempersiapkan sekarang kan sudah banyak materi Pak Ika, cuman untuk menentukan tepat atau tidaknya saya rasa ada sekitar 2 atau sampai 3 hari lah ya Pak Ika untuk persiapan mulai dari modul ajar, persiapan media, persiapan bahan ajar, LKPD dan segala macamnya itu. Adakah orang yang menurut Ibu di sekolah Ibu itu sangat akrab dan bisa membantu Ibu? Bahwa kawan yang baik itu kan juga memudahkan kita. Kayaknya saya memang butuh untuk berkolaborasi. Kebetulan di sekolah saya itu ada, kami kan hanya sekolah kecil ya Pak Ika, jadi guru bahasa Inggrisnya cuma 1 gitu. Jadi saya mau kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, Bu Diana. Kemarin kebetulan saya udah ada bercerita-cerita sedikit, beliau mengajarkan materi yang sama, materi text procedure dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi saya ingin bergabung, berkolaborasi dengan beliau gitu untuk materi text procedure ini Pak Ika. Baik, kira-kira kapan Bu Susi mau menerapkannya di kelas? Kan orang yang Ibu anggap bisa membantu sudah Ibu identifikasi. Kapan kira-kira Ibu bisa menerapkan di kelas? Jadi saya mungkin bisa mempersiapkan dulu dari hari Jumat, Sabtu ke Minggu, nanti untuk hari Senin nanti akan saya laksanakan gitu Pak Ika. Apa yang Bu Iya. Susi dapatkan dalam sesi ngobrol kita kali ini? Iya Pak Ika, tadi kan awalnya saya nggak semangat ya Pak Ika, saya agak kebingungan sedikit gitu dengan apa yang saya hadapi di dalam kelas, saya merasakan anak-anak kurang fokus dan antusias. Nah tapi setelah ngobrol dengan Pak Ika, tadi sudah dilalui sampai sekarang itu berarti saya sudah menemukan solusinya Pak Ika untuk masalah saya itu, bahwa saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk mengakomodir gaya belajar anak-anak saya, dan juga pastinya berkolaborasi dengan rekan sejawat yang bisa mendukung dan membantu untuk pelaksanaan rencana saya tadi Pak Ika. Wah, bagus sekali. Saya senang rasanya Ibu Susi sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat dan tetap semangat dan tetap semangat ya Ibu Susi. Iya, saya semangat sekali saya berbicara dengan Pak Ika, saya ngobrol dengan Pak Ika, ini sudah timbul lagi semangat saya. Terima kasih banyak ya Pak Ika sudah mau ngobrol dengan saya. Sama-sama Bu Susi. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya juga ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran, ya boleh kan saya minta cerita bagaimana keseruan pelaksanaan rencana tadi di kelas. Iya boleh banget Pak Ika, boleh sekali. Baik, Terima Bu kasih Susi. banyak Pak Ika. Sama-sama Bu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ika, tadi sudah melakukan coachingnya dengan Ibu Susi. Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah baik Bu, lancar rasanya Bu. Oke. Saya coaching dengan Ibu Susi. Iya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Boleh nggak, Pak Ika? Silakan Bu. Oke, pertanyaan pertama, indikator ketercapaian apa yang Pak Ika dapatkan setelah melakukan coaching? Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian merumuskan rencana aksi, dan menanyakan bagaimana tanggung jawab coaching. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan berbobot. Itu menurut saya, Bu. Oke, baik. Jadi Pak Eka sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur Tirta. Sesuai dengan tadi saya amati ya Pak Eka ya, ada beberapa catatan kecil. Pak Eka sudah berhasil menyampaikan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian mengidentifikasi permasalahannya ya. Kemudian Pak Eka juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksinya. Dan juga Pak Eka sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada coaching tersebut agar rencana aksi dilakukan secara berjalan dengan baik. Kemudian saya juga tadi sudah mendengarkan percakapan antara Pak Ika dengan coaching. Bapak sudah fokus ya dengan kehadiran penuh. Nah, kemudian Pak Ika juga mendengarkan secara aktif dan ibunya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk kedepannya, kompetensi apa yang akan dikembangkan untuk melakukan proses coaching ini?
Ya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah, Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali itu Pak Ika. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan sukses selalu ya. Kemudian saya akhiri ya Pak Ika dengan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kesempatan lain kali kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Baik Bu, Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam, Pak Ika. Gimana kabar Bu Susi hari ini? Oh, alhamdulillah. Kalau untuk kabar, alhamdulillah baik, Pak Ika. Pak Ika, gimana kabarnya, Pak Ika? Ya, saya juga baik, Bu. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching dengan Ibu Mira. Begitu, Bu Susi ya? Iya, benar, Pak Ika. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang kita perlu obrolkan dulu. Boleh ya, Bu Susi? Oh, tentu boleh, Pak Ika. Nanti pada saat coaching antara coach yaitu Ibu Susi dan coachinya yaitu Bu Mira akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Bu Susi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachi. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coachi. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Susi sampaikan. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi ini Bu Susi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apakah boleh saya bertanya Ibu Susi? Boleh, Pak Ika. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Susi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya, Pak Ika. Kalau saya hari ini ingin melakukan coaching yang akan saya kembangkan itu pastinya kompetensi intinya sendiri ya, Pak Ika. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan pastinya mengajak nanti kepada coach, Pak Ika. Baik, berarti Bu Susi ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya ini, yang spesifik Ibu Susi kembangkan dan ingin diobservasi yang bagian yang mana? Kalau untuk spesialnya, saya ingin berfokus kepada mengajukan pertanyaan berbobot nanti kepada coach, Pak Ika. Baik, berarti ada 2 ya Ibu Susi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Susi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Susi lakukan ini apa? Kalau dari indikator ketercapaiannya nanti saya ingin melihat gitu Pak Ika, apakah coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Terus juga apakah coach bisa menyampaikan rencana aksi atau rencananya ke depan tentang dari permasalahannya itu apa yang harus dia lakukan ke depannya, begitu Pak Ika. Baik Bu Susi, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi dan memiliki rencana aksi sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh coach untuk mengatasi masalahnya. Iya benar Pak Ika, iya seperti itu. Terima kasih jawabannya. Silakan Ibu Susi melakukan proses coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bu Susi sudah selesai, kita ngobrol lagi ya Bu Susi. Baik, oke Pak Ika. Assalamualaikum Bu Mira. Waalaikumsalam Bu Susi. Ceria banget wajahnya. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Sebenarnya wajahnya ceria Bu Susi, tapi hatinya gimana gitu. Karena itu kayaknya kemarin ada ngirim pesan WA ya. Iya nih Bu Susi, sebenarnya saya butuh teman cerita. Gimana solusi saya ini bisa terpecahkan gitu loh Bu Susi. Salah satu yang mengganjal dalam pikiran saya itu gimana caranya saya manage waktu. Oh begitu. Jadi saat ini kalau boleh saya tangkap, Bu Mira itu mengalami kendala dalam hal manajemen waktu begitu. Iya Bu Susi. Perasaannya gimana manajemen waktunya? Ya, gimana lah Bu Susi, saya bingung bagaimana cara memanage waktu saya sebagai tugas pokok saya sebagai guru, tugas pokok saya tugas saya sebagai menyusun administrasi di sekolah, tugas saya sebagai ibu rumah tangga, pusing saya membagi waktunya Bu Susi.
Oke, saking multi talentanya ya Bu Mira ya, semua pekerjaan bisa dilakukan dengan kedua belah tangan gitu. Iya, iya. Baik Bu Mira, nanti kita kan akan ngobrol sedikit. Nah, kira-kira nanti Bu Mira ingin mendapatkan apa ya dari yang kita obrolkan hari ini? Ini Bu Susi, saya ingin mendapatkan harapan saya bisa berdiskusi dengan Ibu Susi. Saya menginginkan Ya. bagaimana permasalahan saya ini mendapatkan solusi, Bu Susi. Biar tidak ada menjanggal lagi di dalam hati saya, dalam pikiran saya. Nah, kira-kira untuk mengatasi hal tersebut, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Iya, sebenarnya gini Bu Susi, saya sudah berusaha mencoba untuk membagi waktu yang baik untuk peran-peran yang saya Iya. lakukan, baik itu sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai istri, dan juga sebagai tugas tambahan saya sebagai wakil kepala sekolah. Dan saya juga sudah berusaha tepat waktu untuk melaksanakan semua tugas-tugas pada program pendidikan guru penggerak. Kan Bu Susi tahu saya sedang Iya, betul. pendidikan sekarang. Pengennya di rumah, udah selesai di rumah, pengen jadi ibu rumah tangga. Tapi ketika dilihat di LMS masih ada beberapa yang belum hijau. Sementara deadline-nya besok. Gitu loh Bu Susi. Jadi bingung saya sementara juga dituntut untuk menyelesaikan PMM. Gitu loh Bu Susi. PR-nya nggak habis-habis ya, PR di rumah ada, PR di sekolah nggak masih ada gitu ya Bu ya. Iya Bu Susi. Tadi kan temanya kalau bisa saya tangkap itu adalah seputar manajemen waktu gitu ya Bu Mira ya. Nah, kalau menurut Bu Mira, manajemen waktu yang optimal itu seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya, manajemen waktu yang optimal itu adalah ketika segala tupoksi yang saya jalani itu terlaksana dengan baik. Itu loh, Bu Susi. Oh gitu, jadi dikatakan optimal ketika seluruh tupoksi yang kita angkat tadi tuh yang ada sama kita itu terlaksana dengan baik gitu ya Bu ya. Seperti itulah idealnya, Bu Susi. Oh gitu idealnya berarti Ya. menurut Bu Mira ya. Ah, Oke, jadi kalau kita berandai-andai sedikit ya Bu Mira ya, kita anggap level pekerjaan yang kata Bu Mira dari apa yang sedang Bu Mira rasakan, dari apa yang sedang Bu Mira kerjakan, itu sekarang ada di level berapa? oh, tadi putus-putus tapi bisa lah saya tangkap, Bu Susi. Oh, kalau saya rasakan ini Oke. masih berubah-berubah ya Bu Susi ya. Kadangkala saya dapat melakukan manajemen waktu secara optimal hingga pada level 8. Namun di posisi tertentu saya bisa merasakan ada di level 5. Kalau rata-rata menurut saya ya Bu Susi bisa, sekarang ini saya bisa hanya di level 6 idealnya. Karena saya merasa kalau mengerjakannya ini ada yang terlewatkan, sedangkan mengerjakan ini ada pula yang terlewatkan. Itu loh Bu Susi. Oh oke, berarti menurut Bu Mira saat ini Bu Mira ada di level 6 gitu ya? Kira-kira kalau kita maksimalkan, apakah dia bisa ada di level 10 nggak ya Bu Mira? Oh, bisa lah Bu Susi dengan hasil akhir mengerjakan seluruh tupoksi-tupoksi yang ada secara optimal ya Bu Susi ya. Saya bisa berada di level 10 kayaknya. Iya. Kalau bisa kira-kira nih apa yang bisa kita lakukan supaya dia bisa sampai nilainya itu 10? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan loh Bu Susi. Apa yang bisa saya lakukan agar bisa untuk melakukan manajemen waktu secara optimal. Ada beberapa ide menurut saya Bu Susi supaya bisa melakukan segala Iya. sesuatu itu dengan baik. Apa itu idenya Bu Mira ya? Rencana saya bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya ketika saya berada di skala 6. Saya bisa berharap pada posisi berada di skala Iya. 8 atau bisa berada di skala 10. Ketika di sekolah saya membuat Oke. beberapa skala-skala prioritas. Apa yang harus didahulukan selain mengerjakan administrasi sekolah dan juga sebagai tugas utama saya adalah sebagai guru. Itu tentunya Bu Susi. Setelah selesai mengajar, saya bisa menyelesaikan Iya. administrasi sekolah. Misalnya saya mengajar di jam 1.2, di jam 3.40, di jam 3.4 ini saya bisa melakukan mengerjakan administrasi sekolah. Tentunya dengan minta bantuan dengan rekan-rekan di kantor, dengan berkolaborasi dengan teman-teman di situ. Kemudian sebagai ibu rumah tangga, saya bisa memprioritaskan kebutuhan mana yang lebih penting terlebih dahulu, dan juga saya bisa menjalin komunikasi dengan pasangan dan suami saya
untuk saling pengertian. Gitu loh Bu Susi. Ya. Itu sudah bagus sekali rencana yang Bu Mira bikin tadi itu. Dari mulai menentukan skala prioritas, kemudian juga mau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, dan pasti berkomunikasi dan berkolaborasi juga dengan pihak keluarga kita. Kalau kira-kira bisa kita ukur, Bu Mira, ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang mau Bu Mira laksanakan ini seperti apa gitu? Kalau kita membicarakan tentang ukuran keberhasilan dari rencana ini, Bu Susi, tentu dengan cara yang semua hasil itu optimal. Menurut saya itu. Oke, baik, menurut berarti optimal semuanya, terlaksana semuanya, begitu ya Bu ya? Iya, iya. Nah, oke, baik Bu Mira. Menurut Bu Mira, kira-kira akan ada kendala atau tidak nantinya yang dihadapi ketika melaksanakan atau mengeksekusi rencana aksi ini? Oh, kalau mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga di rumah ya Bu Susi, supaya semuanya itu bisa memahami bagaimana pekerjaan saya, baik itu sebagai ibu rumah tangga maupun bagaimana pekerjaan saya di sekolah Bu Susi. Iya, pastinya komunikasi itu sangat penting sekali gitu ya Bu, dengan pihak siapapun kita bekerja sama. Kira-kira Bu Mira butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan keberhasilan ini dari segala solusi dari kendalanya itu? Kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyusun skala prioritasnya dulu ya Bu Susi. Itu Iya. saya lakukan sesegera mungkin agar pekerjaan saya itu Oke, dapat bagus. terlaksana dengan baik. Kemudian saya bisa membuat contohnya list-list mana yang lebih penting terlebih dahulu dan mana yang saya prioritaskan terlebih dahulu. Dan pastinya berkomunikasi ya, berkomunikasi yang sangat efektif dengan keluarga maupun dengan atasan dan juga dengan rekan-rekan sejawat saya Bu Susi. Oke, baik. Berarti menurut Bu Mira, solusi untuk kendala yang Bu Mira hadapi tersebut adalah dengan menyusun skala prioritasnya, kemudian menentukan list-list pekerjaannya mana yang lebih dulu dan lebih efektif gitu untuk dilakukan ketika melaksanakan hal tersebut, orang atau yang bisa atau Mira untuk tersebut. Saya akan berdiskusi ya, Bu Susi ya, berdiskusi dan bekerja sama untuk rencana aksi ini supaya lebih baik, baik itu dengan keluarga maupun dengan yang terjadi di sekolah. Jadi saya intinya saling berkolaborasi itu loh Bu Susi. Oke, bagus sekali karena berdiskusi dan berkolaborasi itu pasti akan menyokong kita untuk melakukan kegiatan tersebut ya Bu Mira ya. Iya Bu Susi. Kira-kira Bu Mira, kan ini mau dilaksanakan rencana. Rencananya ya Bu Susi. Kalau rencananya bisa saya lakukan mulai dari sekarang dengan cara bagaimana membuat list-list apa yang lebih penting terlebih dahulu saya kerjakan. Baik Bu Mira, kita review sebentar ya Bu Mira apa yang sudah kita diskusikan hari ini tentang perbincangan kita. Kira-kira dari sesi yang kita laksanakan tadi apa yang bisa Bu Mira dapatkan gitu? Sebenarnya awalnya ya Bu Susi saya bingung loh. Bagaimana cara mengatasi tentang masalah saya ini mengenai manajemen waktu itu. Tapi di akhir-akhir ini setelah berdiskusi dengan Ibu Susi, saya sudah mendapatkan bagaimana cara mengatasi permasalahan saya ini, terutamanya yaitu dengan cara apa dulu prioritas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Dan kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah dan juga terutama dengan suami ya Bu Susi ya. Dan saya sekarang sudah merasakan lega gitu loh Bu Susi, ada rasanya plong. Baik, kalau seperti itu Bu Mira, sampai jumpa minggu depan. Saya ingin mendengarkan lagi cerita tentang manajemen waktu yang sudah akan Bu Mira lakukan, yang sudah dirancang tadi gitu. Dan juga Bu Mira jangan sungkan untuk menghubungi saya jika butuh support dan juga dukungan lainnya atau tentang keluh kesah Bu Mira tentang yang ingin disampaikan dari permasalahan-permasalahan Bu Mira. Boleh Bu Susi. Tapi jangan Bu Susi jangan bosan ya kalau saya selalu curhat ke Bu Susi. Insya Allah nggak akan bosan Bu Mira. Oke, terima kasih banyak Bu Mira. Oke, sampai jumpa minggu depan. Semoga ceritanya lebih seru lagi ya Bu Mira ya. Oke, makasih Bu Susi. Assalamualaikum.
Oke, sama-sama Bu Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah selesai coachingnya dengan Bu Mira dan alhamdulillah berjalan lancar Pak Ika. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Bu Susi. Iya, oke siap Pak Ika, boleh. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, jadi tadi itu Pak Ika selama proses coaching saya dengan Bu Mira, saya sudah melaksanakan tahapan-tahapannya dengan alur tirta. Yang pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi dan menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab. Saya juga mencoba untuk menggali dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Ika. Baik, jadi Bu Susi sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati. Ada beberapa catatan. Bu Susi Iya, tadi Pak. sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan, kemudian Bu Susi sudah mengarahkan untuk membuat rencana aksi, dan juga Bu Susi sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya tadi juga sudah mendengar percakapan Bu Susi dengan coach. Ibu sudah fokus dan hadir penuh. Ibu Susi juga mendengarkan aktif. Ibu Susi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Untuk kedepannya nih Bu Susi ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan ke depan setelah melakukan proses coaching hari ini? Alhamdulillah ya Pak Ika, tadi saya sudah melakukan. Jadi kalau untuk depannya saya lebih jauh lagi memahami tentang coaching alur tirta ini Pak Ika. Jadi supaya nanti saya sudah menerapkan, saya juga ingin menerapkannya lagi baik dengan peserta didik saya nantinya maupun dengan rekan sejawat yang ada di sekolah sehingga kami bisa berkolaborasi nantinya Pak Ika. Wah, luar biasa sekali Bu Susi ini. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu. Terima kasih ya Bu Susi, hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu Susi, dan terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih juga Pak Ika. Amin. Semoga doanya dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.